Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi makalah kami yang akan dibacakan oleh saudara Hafiz. Kepada saudara Hafiz, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta melainkan pemberian Tuhan yang Maha Pencipta, bukan untuk ditawar, tapi untuk diterima, atau token of gratitude. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, dan agama yang tiada tandingannya di dunia. Ada ratusan bahkan ribuan suku bahasa dan aksara daerah yang ada di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik BPS, mencapai 1.331 suku dan sub-suku yang ada di Indonesia. Meskipun pada tahun 2013 jumlah ini diklasifikasi oleh BPS sendiri, bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies atau ISEAS, menjadi 633 kelompok suku besar. Terkait jumlah bahasa, Badan Bahasa pada tahun 2017 juga berhasil memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan subdialeknya. Sebagian bahasa daerah juga memiliki jenis aksaranya sendiri, seperti Jawa, Sunda kuno, Pegon, Arab Melayu, atau Jawi, lalu Bugis Makassar, dan lain sebagainya. Tapi untungnya negeri kita ini memiliki bahasa kesatuan, yakni bahasa Indonesia. Dengan begitu, kita bisa menggunakan bahasa tersebut kepada masyarakat Indonesia yang berbeda suku satu sama lain. Bagian B, yaitu rumusan masalah. Apa saja yang menjadi faktor banyaknya jumlah bahasa yang ada di Indonesia? Yang ketiga yaitu bagian C, tujuan. Tujuannya untuk menyadarkan bahwa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, yang bisa dipahami oleh pihak suku dan budaya yang berbeda dalam negeri kita tercinta ini. Kedua, pembahasan. Faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah bahasa yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keragaman budayanya. Salah satu contohnya adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya. Indonesia juga memiliki banyak bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayahnya. Keragaman bahasa daerah adalah hal yang umum kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berbeda-beda, bahasa daerah memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, misalnya sebagai alat komunikasi, alat kontrol sosial, identitas diri, dan alat untuk berekspresi. Keragaman bahasa yakni 1. Faktor budaya, 2. Faktor sejarah, dan yang ketiga faktor perbedaan demografi. Faktor budaya. Setiap wilayah memiliki perbedaan bahasa atau wilayah yang tidak sama seperti wilayah Sumatera, Bali, dan beberapa daerah pada Indonesia lainnya. Faktor sejarah. Pada setiap wilayah atau daerah pada Indonesia memiliki norma yang berasal dari nenek moyang yang berbeda. Faktor perbedaan demografi. Setiap wilayah mempunyai dataran yang tidak sama, seperti daerah pada wilayah pantai dan pegunungan, yang umumnya cenderung memakai bahasa yang singkat, jelas, serta menggunakan intonasi volume yang besar. Berbeda dengan di pemukiman padat penduduk yang memiliki bahasa verbal yang panjang lebar, dikarenakan lokasinya yang saling berdekatan dan menggunakan intonasi volume yang kecil.